Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia SPDI, guru PAI di SMK IT Darussalam Boarding School 01 Batam. Saya peserta PPG PAI Daljab Bet 3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252116528. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja pada kelas 10 dengan tema menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, yaitu sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan kepada Ketua Kelas Ananda Fahri untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba yafqahu qawli. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong sama kalian untuk mengecek kerapian dari kalian, tempat duduknya, mungkin mejanya, ataupun juga sampah yang ada di sekitar kalian. Oke, semuanya sudah rapi? Sudah. Oke. Dan yang pada hari ini tidak hadir ikut belajar dengan kita. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Muhammad Akmal. Kenapa Akmal? Izin. Oke, selanjutnya Jordan. Kenapa? Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, yaitu kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca sholawat busro kepada Ananda Hasna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Hasna. Silakan kembali ke tempat. Dan semuanya masih berdiri, kita sama-sama membaca sholawat busro ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina billah yaumil akhirah. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa yo? Syu'abul Iman. Coba apa itu Syu'abul Iman, Fahri? Syu'abul Iman adalah cabang-cabang dari cabang-cabang iman. Materi tentang apa? Menghindari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Ini kepada anak-anak ibu, mengapa kita mempelajari materi tersebut? Yaitu diharapkan kalian di sini mampu mengetahui pengertian dalil tentang berfoya-foya, ria, sumata, kabur, hasad. Dan sampai di sini tujuannya kalian bisa menerapkan nilai-nilai akhlak yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama Murni. Oke, ketika Murni melihat gambar yang ada di depan ini, ya. Nah, nih, yang pertama, apa yang akan Murni lakukan jika mendapat nikmat seperti pada gambar di samping ini? Punya uang banyak, rumah mewah, mobil mewah, punya perhiasan banyak. Ya, senang. Ya. Selain senang, Murni mau apakan lagi uang tersebut?
mau sedekah. Ya, untuk sedekah. Jangan digunakan hanya untuk berfoya-foya. Oke. Yang kedua, bagaimana sikap dini jika kamu dalam menyedekahkan bagian dari rezeki yang kamu peroleh? Senang tidak? Senang. Kenapa? Karena bisa berbagi, bersedekah, menambah amal soleh atau ibadah. Oke. Baik, sebelum Ibu melanjutkan, coba semuanya dibuka bukunya. Ibu kasih kesempatan kalian untuk membaca materi di buku kalian. Silakan dipelajari. Kita perhatikan ke depan, yaitu di sini kita akan mempelajari tentang sikap hidup berfoya-foya. Terus takabur. Di sini ada ria dan suma. Selanjutnya hasad. Apa itu hidup berfoya-foya? Dalil tentang larangan hidup berfoya-foya. Nah, di sini dalilnya terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 26. Coba Ibu minta tolong kepada Andini untuk dibacakan. Kita punya uang, jangan untuk hidup berfoya-foya, tetapi kita lakukan uang itu untuk banyak bersedekah. Karena dengan sedekah, yaitu mampu untuk mengobati penyakit hati. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Berarti banyak mengingat kepada Allah dan introspeksi diri, membiasakan hidup selanjutnya. Nah. Oke, kita lanjutkan yaitu ria ataupun sumah. Oke, sekarang apa bedanya ria dengan sumah? Oke, dua-duanya adalah sama-sama ingin dipuji, ingin dapat pujian. Di sini ria adalah, coba Farhan, ria adalah ya, ria itu ternyata ingin dilihat oleh orang lain. Kalau sumah apa? Ya, melakukan perbuatan terpuji, perbuatannya bagus, tapi ingin didengar oleh orang lain karena ingin mendapatkan pujian Allah. Di mana? Yaitu dalilnya terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi, menurut dalil tentang larangan menghindari sikap ria dan sumah, di sini barang siapa yang beramal karena sumah, maka Allah akan menjadikannya dikenal sumah. Nah, kalau kalian beramal dengan sumah. Terus kalau kalian sebaliknya, barang siapa yang beramal karena ria, maka kalian akan dikenal oleh masyarakat di sekitar kalian menjadi orang yang suka ria. Makanya jangan kalau beramal. Apa itu takabur? Merasa dirinya mulia atau hebat, pandai dan sebagainya. Ya, merasa dirinya paling. Tanda-tanda orang yang takabur apa saja? 1. Suka memuji dan membanggakan diri sendiri. Ya, 2. Merendahkan orang lain. 3. Gemar mencela orang lain, terang-terangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini jadi hasad sama saja dengan dengki. Dengki itu contohnya seperti apa, Murni? Kita tidak suka melihat orang lain bahagia. Terakhir, bagaimana cara kita menghindari? Alif, coba yang keras, Alif. Bagaimana caranya? 1. Mengutamakan kebutuhan Allah. Yang keempat. Yang kelima yaitu mengingat dampak buruk hasad terhadap
fisik dan mental. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, minta kepada kalian semuanya untuk berdiskusi. Nah, nanti akan Ibu berikan video kepada kalian dan kalian diskusikan. Nah, nanti Ibu minta sama kalian yaitu ada yang presentasi dari video tersebut tentang 5 sikap tercela tersebut. Nah, paham semuanya? Ini Ibu bagikan untuk lembar kerja diskusinya. Videonya silakan dikerjakan, diskusikan sama-sama, lihat video yang di situ. Nah, itu berkaitan dengan sikap tercela atau akhlak mazmumah. Silakan dikerjakan. Belum kalian berdiskusi, semuanya biar merasa tidak capek, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Relax ya. Baik, kita di sini akan ice breaking terlebih dahulu, yaitu ice breaking tentang tebak akhlak baik atau buruk. Dari di sini. Nanti kalian kalau baik maka kalian bisa tampilkan. Nah, ini. Kalau baik tunjukkan kartu kalian dengan warna hijau. Kemudian kalau buruk dengan warna merah. Tunjukkan warna hijau. Jangan salah tunjuk ya. Nah, oke. Yang pertama, silakan membantu teman yang jatuh dari sepeda, baik atau buruk? Baik. Oke, semua kelompok betul. Selanjutnya, yang kedua, mencontek saat ujian, baik atau buruk? Oh, kok ada yang hijau tadi ini kelompok ini? Nah, harus konsentrasi. Nah, kelompok satu tadi salah satu. Nah, oke. Baik, makanya harus konsentrasi ya. Selanjutnya, nah, berbohong kepada guru itu baik atau buruk? Buruk. Ya, kelompok satu ada yang salah lagi, si Farhan. Harus konsentrasi. Kelompok satu konsentrasi. Oke. Selanjutnya. Ya. Hidup berfoya-foya, ria, sumata, kabur, dan hasad, baik atau buruk? Buruk. Oh, kelompok berapa ini tadi? Kelompok 4, ada yang kelompok 3. Ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Oke. Ini untuk tambah. Tengok video tersebut dan kalian tulis apa yang diminta. Gak malu ya? Ini nih hasil yang kita dapat itu kayak mana? Atau dicetak atau ditulis? Kenapa? Ini ditulis menghindari dari sikap tersebut. Nah, oke. Terus presentasi dari hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi dari video yang tadi. Perkenalkan, nama saya Murni. Azab orang yang sombong. Azab orang yang sombong. Oke. Nanti dulu. Jadi dari hasil diskusi yang kami lakukan, video ini menjelaskan tentang kita tidak boleh sombong dan ria karena dibenci oleh Allah. Jadi cara kita menghindarinya, yang pertama kita harus luruskan niat, terus berdoa dan mohon perlindungan kepada Allah, dan kendalikan hati terhadap pujian.
Faktor yang menyebabkan seseorang bersikap ria yaitu sikap kesombongan dan pamer harta benda ditunjukkan oleh Amel dan Nova serta ketidakmauan mereka mendengar nasihat baik dari temannya. Informasi yang kami dapat dari sifat pria itu mengurangi stres, meningkatkan rasa syukur, dan menghindari penyakit hati. Simpulannya itu, jadi sifat sombong dan sifat pamer harta adalah perilaku yang dilarang oleh ajaran Islam. Jadi kita harus selalu rendah hati dan tidak sombong antar seluruh makhluk hidup. Baik, segini dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dengan kita meluruskan niat terlebih dahulu dan selalu memohon kepada Allah, dan kita bisa memohon kepada Allah perlindungan darinya. Apakah puas dengan perjawabannya? Oke, mungkin ada yang mau. Kita bisa stres, terus kita bisa berkurangnya rasa syukur, dan kita bisa terkena penyakit hati. Penyakit hati, oke? Ada yang lain? Jadi kesimpulan dari video tersebut, kesombongan dan sikap pamer harta adalah perilaku yang dilarang oleh ajaran Islam. Jadi kita harus selalu rendah hati dan tidak sombong antar seluruh makhluk hidup. Kita kasih plus untuk kelompok 3. Silakan. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalian mengerjakan soal latihan atau asesmen. Oke, silakan dimasukkan kodenya. Silakan kalian baca benar-benar dari soal tersebut dan jawab. Siapa juara 1? Oh, si Dewi Nuraini. Kita kasih plus untuk Dewi. Juara 2 tadi siapa? Siva. Juara 3 siapa? Alif. Ini menyenangkan atau tidak? Kalian paham atau tidak? Nah, kalian kasih peringkat berapa dari pembelajaran kita hari ini? Kita simpulkan coba. Simpulkan sama-sama ya. Nah, oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita mempelajari tentang akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Apa saja yang sini dipelajari? Hidup berfoya-foya. Terus ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, hidup berfoya-foya sama saja ria yaitu ingin dipuji dengan dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar oleh orang lain, beramal tapi ingin didengar orang lain. Oke, selanjutnya yaitu takabur. Apa itu? Sombong. Yang kelima adalah hasad. Hasad ini sama saja apa? Iri, dengki. Oke. Dari kelima sifat tersebut kita dilarang untuk menerapkan di dalam diri kita. Maka kita berbanyak untuk mengingat Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan kita banyak untuk bersedekah. Oke, penyakit hati jangan ditumbuhkan di dalam hati, tapi tumbuhkanlah sifat-sifat yang terpuji. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu nanti tentang fikih kontemporer. Yaitu kita tutup, silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada sore hari ini. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, baik dari Ibu, bila mana ada kekurangan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan Ibu kepada kalian, jangan lupa untuk sholat dan beribadah serta banyaklah beramal soleh, hindari sikap tercela. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, pada pertemuan hari ini kita sama-sama akan melanjutkan